Para Kaisar Abad keempat Romawi. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, Abad keempat Masehi, yang menceritakan para Kaisar Romawi. Setelah pemerintahan Konstantius II, yang terkenal dengan Arianismenya, Konstantius II menghadapi konflik dengan Julianus, yang merupakan sepupunya. Konstantius II meninggal saat akan bertempur melawan Julianus, yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Julianus 361 hingga 363 Masehi. Kaisar Julianus juga dikenal sebagai Julianus II atau Julianus si Murtad. Memerintah Kekaisaran Romawi dari tahun 361 hingga 363 Masehi. Ia terkenal karena upayanya untuk mengembalikan agama pagan dan menolak Kristen setelah pendahulunya, Konstantinus I dan penerusnya, yang menjadikan Kristen sebagai agama resmi kekaisaran. Paganisme adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada berbagai agama dan praktik keagamaan yang berbeda dari monoteisme utama seperti Kristen, Islam, dan Yudaisme. Paganisme mencakup berbagai kepercayaan yang seringkali politeistik atau menyembah banyak dewa dan terhubung dengan alam, siklus musiman, dan ritus-ritus lokal. Istilah paganisme sendiri berasal dari kata Latin, paganus, yang berarti pedesaan atau orang desa, dan awalnya digunakan oleh orang-orang Kristen awal untuk merujuk pada orang-orang yang mempertahankan kepercayaan tradisional non-Kristen. Julianus lahir pada tahun 331 Masehi di Konstantinopel. Ia adalah keponakan dari Konstantinus I dan dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Julianus mendapatkan pendidikan yang luas dalam sastra Yunani dan filsafat Neoplatonis. Ia mendapatkan ajaran oleh guru-gurunya seperti Libanius dan Maximus dari Efesus, yang membuat ketertarikannya pada filsafat dan agama pagan. Sebelum menjadi kaisar, Julianus menunjukkan bakat militer dan administratifnya sebagai kaisar di Galia, sekarang Prancis. Ia berhasil mempertahankan wilayah tersebut dari serangan Jermanik dan mendapatkan dukungan dari pasukannya. Julianus diangkat menjadi Agustus atau Kaisar oleh pasukannya pada tahun 360 Masehi. Setelah kematian sepupunya, Kaisar Konstantius II, Julianus menjadi satu-satunya penguasa Kekaisaran Romawi pada tahun 361 Masehi. Julianus dikenal karena kebijakannya yang pro-pagan dan anti-Kristen. Dia berusaha untuk menghidupkan kembali agama pagan Romawi dan mengembalikan kebiasaan-kebiasaan keagamaan kuno. Julianus mengeluarkan edik yang menjamin kebebasan beragama dan mengizinkan kembalinya pemimpin-pemimpin pagan yang diasingkan. Ia menginstruksikan pembangunan kembali kuil-kuil pagan yang telah dihancurkan atau ditinggalkan dan mempromosikan kultus-kultus pagan. Julianus melarang orang Kristen untuk mengajar literatur klasik dan mencoba mengurangi pengaruh Kristen dalam administrasi sipil dan militer. Julianus juga melakukan reformasi dalam pemerintahan dan ekonomi, seperti mengurangi pajak dan mengurangi pengeluaran istana. Ia berusaha mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi administratif. Salah satu tindakan terakhir Julianus adalah perang militer besar-besaran melawan Kekaisaran Sasanid Persia. Meskipun awalnya sukses, ekspedisi ini berakhir dengan bencana. Julianus terluka parah dalam pertempuran dan meninggal pada 26 Juni 363 Masehi. Julianus meninggal di medan perang di Ctesiphon, dekat Baghdad modern, akibat luka yang dideritanya. Ada kontroversi mengenai penyebab kematiannya, dengan beberapa sumber mengklaim dia dibunuh oleh prajurit Kristen di pasukannya. Karena upayanya untuk mengembalikan paganisme dan menolak Kristen, ia dikenal sebagai Julianus si Murtad oleh penulis-penulis Kristen kemudian. Julianus meninggalkan beberapa karya tulis, termasuk esai, surat, dan pamflet yang mencerminkan pandangannya tentang filsafat dan agama. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Contra Galileus, atau melawan orang-orang Galilea, di mana ia mengkritik ajaran Kristen. Pemerintahan Julianus tetap menjadi periode yang menarik dalam sejarah Romawi, dengan usahanya yang dramatis untuk menghidupkan kembali paganisme dan melawan dominasi Kristen dalam kekaisaran. Jovianus 363 hingga 364 Masehi. Kaisar Jovianus, Flavius Jovianus Augustus.
memerintah Kekaisaran Romawi dari Juni 363 Masehi hingga Februari 364 Masehi. Masa pemerintahannya sangat singkat, hanya sekitar 8 bulan. Tetapi ia memainkan peran penting dalam menstabilkan kekaisaran setelah kematian Kaisar Julianus. Jovianus lahir sekitar tahun 331 Masehi di Singidunum, sekarang Beograd, Serbia. Ayahnya, Varonianus, adalah seorang pejabat militer tinggi dalam pasukan Romawi. Jovianus mengikuti jejak ayahnya dan mengejar karir di militer. Sebelum menjadi kaisar, ia menjabat sebagai komandan pengawal kekaisaran atau Comes Domesticorum di bawah Julianus. Pada Juni 363 Masehi, Kaisar Julianus tewas dalam pertempuran melawan Persia. Dalam keadaan krisis, para jenderal dan pejabat tinggi Romawi dengan cepat memilih Jovianus sebagai kaisar baru. Jovianus segera dihadapkan pada tantangan untuk memimpin pasukan Romawi keluar dari wilayah musuh. Ia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Raja Persia, Sapur II, yang memungkinkan pasukannya untuk mundur dengan aman. Meskipun perjanjian ini termasuk penyerahan beberapa wilayah strategis kepada Persia. Jovianus dikenal karena mendukung Kristen dan mengembalikan kebijakan pro-Kristen setelah periode Julianus yang mendukung paganisme. Ia menjamin hak-hak istimewa bagi gereja Kristen dan mengembalikan properti gereja yang disita selama pemerintahan Julianus. Pemerintahannya terlalu singkat untuk melaksanakan reformasi besar. Namun, ia berusaha mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan administrasi kekaisaran. Jovianus meninggal secara mendadak pada Februari 364 Masehi di Dadastana, di perjalanan menuju Konstantinopel. Penyebab kematiannya tidak sepenuhnya jelas, dengan beberapa sumber menyebutkan ia keracunan atau sebab alamiah. Setelah kematiannya, Valentinianus I dipilih sebagai kaisar baru, dan ia kemudian menunjuk saudaranya, Valens, sebagai wakil kaisar. Jovianus mungkin tidak memerintah lama, tetapi ia memainkan peran penting dalam menavigasi kekaisaran melalui masa transisi yang kritis setelah kematian Julianus dan mengarahkan kembali kebijakan ke arah pro-Kristen yang berlanjut setelahnya. Valentinianus I, 364 hingga 375 Masehi, dan Valens, 364 hingga 378 Masehi. Kaisar Valentinianus I dan saudaranya Valens memerintah Kekaisaran Romawi selama periode yang penuh tantangan pada abad keempat. Mereka memerintah bersama, dengan Valentinianus I menguasai bagian barat Kekaisaran dan Valens memerintah di bagian timur Kekaisaran. Valentinianus I lahir sekitar tahun 321 Masehi di Sibalej, sekarang Vinkovci, Kroasia. Sebelum menjadi kaisar, ia memiliki karir militer yang cemerlang, melayani dalam berbagai posisi di bawah kaisar-kaisar sebelumnya. Setelah kematian Jovianus pada Februari 364 Masehi, Valentinianus dipilih oleh tentara untuk menjadi kaisar. Ia kemudian mengangkat saudaranya, Valens, sebagai wakil kaisar yang bertanggung jawab atas bagian timur kekaisaran. Valentinianus I terkenal karena upayanya memperkuat pertahanan perbatasan barat kekaisaran, terutama melawan serangan dari suku-suku Germanik dan Hun. Ia membangun dan memperbaiki benteng-benteng di sepanjang perbatasan Rhine dan Danube. Ia melakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam administrasi kekaisaran, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pejabat korup. Meskipun Valentinianus adalah seorang Kristen, ia relatif toleran terhadap berbagai sekte dan agama, meskipun ia melarang praktik-praktik magis dan pagan tertentu. Valentinianus I meninggal secara mendadak pada tahun 375 Masehi di Birgesio, sekarang Snoni, Hungaria, akibat stroke yang dipicu oleh amarah selama negosiasi dengan utusan Kuadi, suku Germanik. Valens lahir pada tahun 328 Masehi di Sibalej, sekarang Vinkovci, Kroasia. Valens diangkat sebagai rekan kaisar oleh saudaranya, Valentinianus I, pada tahun 364 Masehi dan diberikan kendali atas bagian timur kekaisaran. Seperti saudaranya, Valens menghadapi banyak ancaman militer, terutama dari Persia dan suku-suku Goth.
ia menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mempertahankan perbatasan timur kekaisaran. Valens adalah seorang Arianisme, dan pemerintahannya ditandai oleh ketegangan dengan kaum Kristen Nisea atau Ortodoks. Ia mendukung Arianisme dan seringkali menekan kelompok-kelompok Kristen Ortodoks. Pada tahun 376 Masehi, suku-suku Goth meminta perlindungan di wilayah Romawi untuk menghindari serangan bangsa Hun. Valens mengizinkan mereka masuk, tetapi perlakuan buruk terhadap mereka memicu pemberontakan besar-besaran yang dikenal sebagai Pertempuran Adrianopel. Pada tahun 378 Masehi, Valens memimpin pasukan Romawi melawan suku-suku Goth di Pertempuran Adrianopel, sekarang Edirne atau Turki. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan besar bagi Romawi, dan Valens tewas di medan perang. Kekalahan ini adalah salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Romawi dan menandai awal kemunduran besar dalam kekuatan militer Romawi di Eropa. Pemerintahan Valentinianus I dan Valens adalah periode yang penuh tantangan dalam sejarah kekaisaran Romawi, dengan berbagai konflik militer, reformasi administratif, dan ketegangan keagamaan yang membentuk arah kekaisaran di masa depan. Theodosius I, 379 hingga 395 Masehi. Kaisar Theodosius I, juga dikenal sebagai Theodosius Agung, memerintah kekaisaran Romawi dari tahun 379 hingga 395 Masehi. Ia adalah salah satu kaisar yang paling berpengaruh dalam sejarah Romawi, terutama karena perannya dalam memantapkan Kristen sebagai agama negara dan mengakhiri upaya pemulihan paganisme. Theodosius I lahir pada 11 Januari 347 Masehi di Causa, Spanyol, sekarang Coca, Segovia. Sebelum menjadi kaisar, ia menjalani karir militer yang sukses, terutama di bawah Kaisar Valentinianus I. Ia berhasil memimpin beberapa perang melawan suku-suku barbar. Setelah kematian Valens di Pertempuran Adrianopel pada 378 Masehi, Kekaisaran Romawi Timur membutuhkan pemimpin yang kuat. Theodosius I diangkat sebagai Kaisar Timur pada 19 Januari 379 Masehi oleh Kaisar Gratianus yang saat itu memerintah di bagian barat. Salah satu tindakan paling signifikan Theodosius adalah menjadikan Kristen dalam bentuk Ortodoksi Nisea sebagai agama resmi kekaisaran. Dia mengeluarkan serangkaian dekret yang melarang praktik pagan dan bidat Arian. Theodosius mengeluarkan Edik Tesalonika pada tahun 380 Masehi yang menyatakan bahwa semua rakyat Romawi harus menganut agama Kristen menurut ajaran yang ditetapkan pada Konsili Nisea. Ia memerintahkan penutupan kuil-kuil pagan dan melarang upacara-upacara pagan. Kuil Serapis di Alexandria adalah salah satu yang paling terkenal yang ditutup. Theodosius mengadakan Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi yang menegaskan kembali pengakuan iman Nisea dan menolak Arianisme serta bidat lainnya. Konsili ini juga menghasilkan penetapan Konstantinopel sebagai patriarkat kedua dalam urutan kehormatan setelah Roma. Theodosius melakukan reformasi untuk memperkuat tentara Romawi dan meningkatkan efisiensi administrasi kekaisaran. Dia merekrut lebih banyak tentara dari suku-suku barbar dan memberikan mereka tanah sebagai imbalan atas layanan militer mereka. Theodosius berhasil mengamankan beberapa suku barbar melalui diplomasi dan integrasi mereka ke dalam militer Romawi, meskipun hubungan dengan suku-suku ini tetap tegang dan kompleks. Pada tahun 383 Masehi, Magnus Maximus memberontak dan menuntut tahta Romawi Barat. Theodosius akhirnya mengalahkannya pada 388 Masehi setelah serangkaian konflik militer. Magnus Maximus adalah seorang tokoh militer dan politik penting dalam sejarah Kekaisaran Romawi Barat. Sebelum menjadi kaisar, Maximus menjalani karir militer yang sukses dan dikenal sebagai seorang komandan yang cakap. Ia melayani di bawah kaisar-kaisar Romawi dan memimpin berbagai perang di provinsi-provinsi barat Kekaisaran. Di tahun 383 Masehi, Magnus Maximus memberontak melawan Kaisar Romawi Barat, Gratianus. Dengan dukungan pasukan yang kuat, ia berhasil mengalahkan dan membunuh Gratianus, lalu mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar. Pada tahun 388 Masehi, Theodosius I memimpin pasukan dari timur untuk mengalahkan Maximus dalam pertempuran yang berlangsung di Sungai Save
di wilayah Balkan. Pasukan Maximus dikalahkan. Maximus ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan Theodosius pada musim panas tahun 388 Masehi. Kepalanya dikirim ke Theodosius sebagai bukti kemenangan. Pada tahun 392 Masehi, Eugenius, seorang pemimpin militer pagan, mengklaim tahta barat. Theodosius I juga mengalahkannya pada pertempuran Frigidus pada tahun 394 Masehi, memperkuat dominasi Kristen di kekaisaran. Theodosius I meninggal pada 17 Januari 395 Masehi di Milano. Setelah kematiannya, kekaisaran dibagi antara kedua putranya, Arcadius yang memerintah di timur dan Honorius yang memerintah di barat. Theodosius I dikenal sebagai kaisar yang mengkristenkan kekaisaran Romawi dan mengakhiri paganisme di tingkat resmi. Pemerintahannya menandai titik balik dalam sejarah agama dan budaya Romawi. Konsili Konstantinopel. Konsili Konstantinopel adalah nama dari beberapa konsili ekumenis yang diadakan di kota Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki. Setelah konsili Nisea pada tahun 325 Masehi yang menetapkan bahwa Kristus adalah sehakikat atau homoousios dengan Bapa, kontroversi mengenai Arianisme yang menyangkal keilahian penuh Yesus Kristus tetap berlanjut. Meskipun Arianisme secara resmi dikutuk, ia tetap memiliki banyak pengikut, termasuk di kalangan kepemimpinan gereja dan politik. Kaisar Theodosius I yang mendukung Kristen Ortodoks atau Nisea memutuskan untuk mengadakan konsili ekumenis baru untuk mengatasi kontroversi yang sedang berlangsung dan memperkuat ortodoksi Nisea. Konsili ini memperluas pengakuan iman Nisea, yang sekarang dikenal sebagai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Pengakuan iman ini menambahkan penjelasan tentang Roh Kudus, menegaskan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Anak. Hasil dari konsili ini menetapkan beberapa kanon, di antaranya Kanon 1, menegaskan kembali keyakinan Nisea dan mengutuk Arianisme serta ajaran-ajaran sesat lainnya. Kanon 2, menetapkan yurisdiksi gerejawi dan mengatur hubungan antara keuskupan. Kanon 3, menetapkan bahwa Uskup Konstantinopel memiliki kehormatan utama setelah Uskup Roma, mengakui status istimewa Konstantinopel sebagai ibu kota kekaisaran. Pengakuan iman yang dihasilkan dari konsili ini menjadi dasar doktrin Trinitas dalam banyak tradisi Kristen dan digunakan secara luas dalam liturgi gereja. Konsili ini berhasil memperkuat ortodoksi Nisea dan mengurangi pengaruh Arianisme di bagian timur kekaisaran. Konsili ini juga meningkatkan status keuskupan Konstantinopel, menjadikannya pusat kekristenan yang penting di timur, meskipun hal ini kemudian menimbulkan ketegangan dengan Roma. Itulah sebagian kecil dari beberapa peristiwa sejarah di abad keempat Masehi. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.